Probolinggo mantapkan diri jadi kota gaharu, ribuan bibit ditanam sebagai langkah awal. Probolinggo, sebanyak 2.000 bibit pohon gaharu ditanam pada Selasa 10 Juni 2025 di kota Probolinggo sebagai langkah awal pembentukan Kampung Gaharu Nusantara. Gerakan ini digagas untuk menggabungkan upaya pelestarian lingkungan dengan peningkatan potensi ekonomi jangka panjang. Kegiatan bertajuk Ayo, Sahabat Konservasi Tanam dan Rawat Gaharu Nusantara ini dipimpin oleh Antoni Sofian, selaku Ketua Panitia. Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat instrumen ekonomi berbasis lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 dan Permen LH atau BPLH Nomor 2 Tahun 2025. Lebih dari sekadar gerakan penanaman pohon, inisiatif ini menjadi tonggak awal dalam menjadikan Probolinggo sebagai pusat konservasi gaharu berskala nasional. Target jangka panjangnya adalah menanam hingga 2 juta pohon gaharu yang tersebar di berbagai titik wilayah kota. Untuk menjamin akuntabilitas, seluruh proses penanaman dicatat secara digital menggunakan metode geotagging. Inisiatif ini juga diharapkan menjadi identitas baru sekaligus daya tarik tersendiri bagi kota Probolinggo di tingkat nasional maupun internasional. Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, menyampaikan bahwa kawasan perumahan Kerinci di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, kini ditetapkan sebagai lokasi percontohan dan simbol resmi lahirnya Kampung Gaharu Nusantara. Dengan dimulainya penanaman ribuan bibit gaharu, kota ini memasuki babak baru dalam sejarahnya. Saat ini, lebih dari 300 pelaku usaha gaharu telah aktif dan siap mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi berbasis konservasi. Aminuddin juga menekankan bahwa posisi strategis Probolinggo sebagai kota transit dan pelabuhan ekspor-impor sangat potensial untuk pengembangan industri gaharu. Pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan gedung khusus yang akan digunakan sebagai pusat kegiatan bisnis gaharu di masa mendatang. Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa investasi tidak selalu harus berupa uang. Menanam gaharu juga merupakan bentuk nyata investasi untuk masa depan. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Untuk penanaman gaharu ini, menurut jenengan cocok nggak sih untuk iklim di kota Probolinggo sendiri seperti ini? Nah, untuk penanaman yang kita lakukan ini kan bibitnya malagensis. Jadi pada prinsipnya dia cocok untuk daerah tropis. Oh gitu ya? Ya. Nah ini untuk awal kita planning 2.000 bibit yang akan kita tanam di beberapa titik lokasi, diantaranya di sini yang pertama di Kelurahan Pilang, tepatnya di Perumahan Puri Kerinci Asri yang sudah terbranding menjadi Kampung Gaharu Probolinggo. Terus yang lainnya di mana? Kemarin ada beberapa titik lokasi, kebetulan dari Kelurahan Wiroborang meminta untuk menjadi Kampung Gaharu kedua. Terus ada Jebenglor, terus ada Triwung Kidul, terus ada Triwunglor juga, terus Tanigaran juga dari Kedupok, Sumber Taman. Jadi nantinya harapan kami ini tidak berhenti di Kelurahan Pilang. Namun sistemnya bagi hasil apa gimana dengan kelurahan-kelurahan nanti, Pak? Jadi untuk sisi ekonomisnya perlu diketahui bahwasanya gaharu itu memiliki nilai ekonomis bukan hanya di kayunya, melainkan di turunannya seperti daun, biji, bahkan kulit daripada pohon tersebut bisa kita suling menjadi minyak. Semua ngena ini ya? Semuanya ngena, tidak mungkin terbuang. Jadi selain produk inti daripada kayu gaharu tersebut, itu banyak turunan-turunannya yang seperti saya sebutkan tadi. Pak, jenis? Betul. Jadi awalnya kami melihat bisnis gaharu itu ternyata terbesar di kota Probolinggo. Namun pengekspor itu ada di luar kota Probolinggo. Alangkah epiknya kalau kota Probolinggo menjadi
pengekspor dari produsen sekaligus pengekspor dari gaharu ini sendiri, itu harapan kami. Berapa tahun Pak untuk bisa Betul, bisa manen lah. dipanen? Kalau produk inti itu 5 sampai 7 tahun, tapi kalau turunan 3 tahun sudah kita Oh gitu. bisa. Ini yang kita ambil berarti turunan ya? Betul, yang kita dahulukan nanti kita bentuk UMKM baru di Kota Probolinggo, Bapak. Jenisnya gaharu apa itu, Pak? Malakensis ini Aqualia malakensis yang cocok untuk di daerah tropis. Oh, oke. Ini cukup bagus. Terus penjagaan selama 7 tahun itu gimana nantinya? Dia tidak perlu untuk perawatan yang sangat intens, tidak seperti kayu-kayu lainnya. Jadi dia cukup disiram pagi sore sudah, insya Allah bisa tumbuh. Kalau dari penjagaannya sendiri? Nah, mudah-mudahan Nah ini ekonominya kan tinggi juga. betul, nilai ekonomi. betul. Jadi harapan kami, kenapa kita lakukan tagging area di tiap-tiap titik penanaman, kita lakukan tagging area yang notabene nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa buka di Google Map. Di situ akan muncul yang namanya Kampung Gaharu. Gitu. Jadi nantinya harapan saya di Kota Probolinggo bisa muncul Kota Gaharu. Seperti itu. Untuk tenaga yang mengelola siapa, Pak? Warga-warga sini atau bagaimana? Untuk yang di sini kami warga yang mengelola, karena di tiap rumah nanti akan kami tanami sekitar 3 titik tiap depan rumah. Siap, terima. Duduk kayak hari ini, Pak. Ya, hari ini kita melakukan penanaman penanaman gaharu dalam rangka menjadikan Kota Probolinggo Kota Gaharu. Dimulai dengan pembentukan yang namanya Kampung Gaharu, ditanam lebih kurang 2.000 bibit gaharu yang nanti meningkat menjadi targetnya 2 juta. Nah, kalau sudah 2 juta jadi Kota Gaharu gitu ya. Dan ini sejalan dengan pembukaan atau iklim investasi yang sudah kita galakkan, termasuk ke teman-teman Gaharu, di mana kita punya penggiat atau pebisnis Gaharu ini lebih kurang hampir 300 orang. Dan ini terbanyak se-Indonesia. Kota yang punya pengrajin atau para pebisnis Gaharu, sehingga wajar dan harus kita dukung gerakan ini untuk menjadikan salah satu nanti Kota Probolinggo menjadi sentra Gaharu nasional. Pak Wali, dengan dicanangkannya mungkin Kampung Gaharu, Kecamatan Gaharu, Kota Gaharu, nanti outputnya perekonomian ke masyarakat sendiri. Betul, jadi kita mengajak teman-teman penggiat Gaharu atau pengusaha Gaharu untuk menjadikan nanti kegiatan-kegiatan bisnis Gaharu itu di Kota Probolinggo. Yang selama ini walaupun kita menjadi tempat yang dominan pengusaha Gaharu, tapi MOU atau kesepakatan bisnis itu dilakukan di Jakarta. Nah, ini kan akan dengan adanya nanti gerakan ini ada multiple effect. Kita harapkan nanti misal akomodasi perhotelan itu harus menyamai Jakarta, kemudian nanti mungkin pastilah ada sentra gedung di sini yang dipilih nanti oleh teman-teman Gaharu untuk sebagai tempat mereka untuk melakukan bisnis itu. Multiple effect bukan main, dan ini juga sebagai media untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan Kota Probolinggo ke dunia yang lebih luas. Karena peminat Gaharu ini kan dari biasa Arab Saudi, kemudian China, kemudian Taiwan, Hong Kong, mereka yang biasanya memanfaatkannya itu untuk dupa ya, untuk dupa. Pak, dengan Biasanya iklim orang kaya semua itu memang. dengan Investasinya seberapa besar, Dok? Belum sampai ke sana. 250 pengusaha itu. Oh, nah ini belum sampai ke sana saya ini. Tapi jelas besar ini ya, karena ininya apa namanya? Nilai ekspornya juga ya? Ekspornya kan sampai ke mancanegara ya. Nanti insya Allah kita audiensi ini nanti Mas Eko ya. Ya, siap. ini belum sampai Selama ke sana. ini ngambilnya dari luar Jawa ya, bahan bakunya ya? Realnya nanti teman-teman Gaharu lebih paham ya. Dari Papua. Papua. Papua, Ya, ya. iya. Siap. Mantan, ya.